Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Tetap semangat ya. Hari ini kita sudah mulai belajar untuk buku tematik, tetapi tematiknya tematik 1D. Ya, anak-anak persiapkan. Sudah tidak pakai 1C lagi, kita memakai buku 1D. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Supaya lebih bersemangat, Ibu akan mengajak kita bernyanyi bersama-sama, yaitu Sayang Semuanya. Anak-anak bisa? Mari kita dengarkan musiknya. Terima kasih, anak-anak sudah menyanyi dengan semangat ya. Anak-anak, di lagu Sayang Semuanya tadi, kita juga belajar mengenal anggota keluarga. Ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, mungkin ada yang punya kakak atau adik ya. Nah, ayah dan ibu adalah orang tua kita. Ibu adalah orang tua perempuan, sedangkan ayah adalah orang tua laki-laki. Anak-anak, ayah dan ibu itu jasanya besar sekali untuk kita, ya. Seorang ibu itulah yang melahirkan kita supaya kita ada di dunia ini. Dan anak-anak pasti tahu, ibu di rumah atau mama itu yang setiap hari memasak, membersihkan rumah, mempersiapkan segala kebutuhan anak-anak. Bahkan ada juga yang mamanya ikut bekerja, ya, ikut bekerja membantu ayah untuk mencari nafkah. Nah, maka anak-anak harus sayang kepada ibu atau kepada mama ya. Tapi anak-anak juga harus menghormati ayah juga ya. Ayah juga orang tua kita, orang tua laki-laki. Ayahnya sudah bekerja, mencari nafkah, dan mungkin juga ayahnya saat pulang ke rumah masih ada yang membantu mama untuk membersihkan rumah, menemani kalian belajar. Ada kan yang belajar sama papa juga? Nah, baik mama ataupun papa sangat besar jasanya untuk kita anak-anaknya. Maka bagaimana cara membalas kebaikan orang tua kita? Tentunya kita harus mematuhi nasihat orang tua. Ya, kalau dinasihati jangan marah-marah, jangan mama ki apa kok bicara terus. Nah, tidak boleh berbicara yang sopan kepada orang tua ya. Siapa yang suka membentak-bentak mama papanya di rumah? Nah, tidak boleh ya.
belajar. Tidak perlu disuruh ya, harus dimarahi dulu ya. Harus mamanya suaranya keras. Ayo belajar, baru belajar. Nah, anak-anak hebat tidak boleh seperti itu. Harus tahu tugasnya adalah belajar. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua. Bu Vivi mau tanya, anak-anak pasti suka tidak kalau dibuatkan sarapan oleh ibu atau oleh mama? Suka kan ya? Kalau berangkat sekolah biasanya bekalnya dibawa menggunakan kotak makan. Betul? Iya, dibawa menggunakan kotak makan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu kotak makan itu adalah salah satu bangun rumah yang berbentuk balok? Apa itu balok? Kita akan belajar ya hari ini. Anak-anak, kita akan belajar mengenal bangun ruang, yaitu balok. Mengapa dinamakan bangun ruang? Karena di dalamnya ini ada ruang kosong, ya, ruang kosong yang bisa diisi. Ya, di dalamnya sini kelihatan kan? Nah, kita akan belajar. Bentuk bangun ruang seperti ini dinamakan balok. Ya, balok itu memiliki sisi alas itu di bawah ya, kemudian atas, kemudian ada sisi samping dan depan dan belakang. Ya, mari kita belajar mengenal sisi. Yang dinamakan sisi itu ini ya, permukaannya. Nah, sisi atas, kita lihat sisi atas 1. Kita hitung bersama-sama ya. Kemudian bawah 2. Kemudian sisi depan 3. Belakang 4. Ini ya belakang. Kemudian samping 5. Kemudian samping lagi 6. Jadi bangun ruang balok sisinya ada berapa anak-anak? Pintar, ada 6 sisi. Ya, tadi kita sudah berhitung bersama. Nah, sekarang kita akan mengenal sudut. Sudut itu gampang anak-anak. Sudut itu pojok-pojoknya nih loh, Bu, ya. Pojok-pojoknya ini dinamakan dengan sudut nih, pojok-pojoknya. Kita hitung ya, sudutnya ada berapa balok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sini belum ya? 7, 8. Ada berapa titik sudutnya? Benar, ada 8 titik sudut. Jadi itu adalah ciri yang dimiliki oleh bangun ruang balok. Ya, anak-anak bisa melihat sisinya ini berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang. Ada panjang, ada lebar. Ya, sisinya berbentuk persegi panjang. Ini yang dinamakan dengan bangun ruang balok. Nah, anak-anak, bangun ruang apa lagi yang berbentuk balok? Kira-kira anak-anak bisa menyebutkan tidak ya? Baik, perhatikan ya. Bu Vivi punya contoh lagi benda yang berbentuk balok. Perhatikan, contohnya adalah penghapus papan tulis. Contoh berikutnya adalah kardus. Contoh berikutnya adalah penghapus karet. Itu tadi beberapa contoh benda berbentuk balok. Anak-anak bisa ya menemukan. Ada lemari, itu juga berbentuk balok. Lemari juga bangun ruang ya, karena bisa digunakan, ada ruang kosong yang bisa diisi.
Baik, sekian dulu pengenalan untuk balok. Kita akan belajar melanjutkan pelajaran berikutnya bersama Bu Hari. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, dan terima kasih kepada Ibu Vivi. Tadi sudah mengajak anak-anak untuk belajar mengenal anggota keluarga. Tadi yang dikenalkan siapa? Iya, Bu Vivi tadi mengenalkan ada ayah dan juga ada ibu. Pasti kalian senang ya punya ayah dan ibu yang baik sekali dalam keluarga. Nah, kalian sebagai anak-anak, apa tugasnya terhadap orang tua? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Vivi juga bahwa anak-anak juga harus membantu orang tua. Apa saja tadi? Ya, menyapu lantai, membantu ibu mencuci piring dan sebagainya. Itulah tanda bakti anak-anak kepada orang tua. Nah, ini Bu Hari pagi ini juga akan mengajak anak-anak untuk mempelajari lagi tentang Pancasila. Ayo, anak-anak masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Pasti kalian masih ingat ya. Dan perlu ketahui ya anak-anak, untuk pagi ini kita akan belajar tentang sila ketiga dari Pancasila. Masih ingat bunyinya bagaimana? Benar, Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, dalam sila ketiga itu tadi, di dalamnya ada nilai-nilai atau perbuatan atau sikap kita yang mencerminkan, yang sesuai dengan sila ketiga. Apa saja? Yang tadi bunyinya Persatuan Indonesia. Tadi Bu Vivi sudah menyinggung sedikit ya, bahwa sila ketiga itu kita harus mengutamakan atau kita harus mau bersatu ya, namanya Persatuan Indonesia, maka kita harus bersatu. Nah, kegiatan apa anak-anak kira-kira kalau yang melibatkan rasa persatuan itu? Misalnya apa? Nah, anak-anak pasti di rumah pernah melakukan ya. Siapa yang senang bergotong royong di rumah? Baik. Nah, pasti anak-anak setiap hari Minggu atau di sela-sela liburan bekerja sama dengan orang tua. Itu salah satu perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga, suka bergotong royong. Entah itu di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di dalam sekolah atau kelas. Nah, itu perbuatan atau suka bergotong royong. Misalnya apa? Ya, bergotong royong membersihkan rumah. Ada yang menyapu, ada yang melap jendela, ada yang mengepel lantai, ya. Kemudian bergotong royong ketika ibu akan membuat kue. Nah, pasti anak-anak gemar membantu ya, membantu ibu membuat kue. Nah, kemudian bergotong royong ketika di dalam kelas. Misalnya apa? Ya, misalnya piket kelas. Nah, dilakukan bersama-sama. Ada yang menyapu, menghapus papan tulis, kemudian membuang sampah dan sebagainya. Nah, perbuatan sila ketiga itu yang tadi bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar apa? Iya, pohon beringin. Nah, pohon beringin disimbolkan dengan warna dasar putih, pohonnya berwarna hijau. Nah, simbolnya adalah pohon beringin. Nah, Bu Hari mau tanya, kenapa anak-anak kita harus perlu bergotong royong? Banyak sekali manfaatnya ya. Satu, pekerjaan itu cepat selesai. Kemudian untuk memupuk rasa persatuan dan kerukunan dengan anggota keluarga, dengan ayah, ibu, saudara. Kemudian bergotong royong di kelas untuk mempererat persaudaraan, pertemanan dengan teman kita, saling membantu, saling menolong. Kalau kita hidup rukun, kita akan merasa nyaman. Nah, itu tadi anak-anak perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan
sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Perlu kalian ingat-ingat ya, dan dilaksanakan di dalam rumah. Itu yang perlu anak-anak pelajari. Nah, anak-anak untuk hari ini nanti kalian bisa belajar bersama dengan ayah dan ibu, ya. Dan nanti ibu guru akan mengirim tugas baik melalui di buku 2 atau di buku paket ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak, dan anak-anak harus tetap rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar. Demikian, terima kasih.